Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Seperti biasa, sore ini kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Jawa Timur, Saudara. Kejaksaan Negeri Ponorogo mengembalikan uang barang bukti sebesar 1,5 miliar rupiah kepada PT Duta Geraha Indah atau DGI pada Rabu 18 Agustus hari ini. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ponorogo Farhan Junaidi menyebutkan PT DGI merupakan kontraktor dalam pembangunan RSUD Dr. Haryono Ponorogo pada tahun 2009-2010 lalu. PT DGI diminta untuk membayar kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah lantaran dianggap ikut berperan dalam kasus tindak pidana korupsi Direktur RSUD Haryono. Farhan mengatakan uang tersebut dikembalikan lantaran selama proses hukum terungkap bahwa PT DGI tidak menyebabkan kerugian hingga 3,5 miliar rupiah. Terkait informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra Sakti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Sofyan. Halo, selamat sore, Firda. Sofyan, bisa dijelaskan bagaimana proses pengembalian barang bukti kasus tindak pidana korupsi tersebut? Ya, hari ini telah dilakukan pengembalian barang bukti sebanyak 1,5 miliar kepada PT DGI selaku kontraktor proyek RSUD Dr. Haryono Ponorogo yang dilakukan pada 2009-2010 lalu. PT DGI ini merupakan kontraktor yang dianggap berperan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur RSUD Dr. Haryono pada waktu itu, yaitu Bapak Yuni yang saat ini sudah dieksekusi selama 5 tahun. Dianggap waktu itu PT DGI merugikan negara sebesar 3,5 miliar. Namun pada proses hukum yang berlangsung, PT DGI dianggap tidak merugikan negara sebesar itu sehingga uang 1,5 miliar sisanya dikembalikan ke PT DGI. Hari ini PT DGI menerima uang tersebut yang diwakili oleh kuasa hukum Direktur PT DGI yaitu Bapak Dudung. Bapak Dudung sendiri tidak bisa hadir ke PT. Halo, Sofyan? Negeri Ponorogo karena saat ini yang bersangkutan halo? Iya, silakan, Sofyan. Ya, namun tadi Bapak Dudung menyaksikan langsung serah terima uang tersebut melalui virtual karena yang bersangkutan menjadi narapidana di Lapas Sukamiskin dan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan sisanya langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank BUMN yaitu Bank Mandiri. Sofyan, mungkin bisa dijelaskan apa alasan Kejari Ponorogo harus mengembalikan uang sebesar 1,5 miliar tersebut? Ya, memang pada awal proses persidangan dulu pada tahun 2015, PT DGI ini dianggap merugikan negara sebesar 3,5 miliar karena berperan aktif dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Dr. Haryono, Bapak Yuni. Namun selama di proses pengadilan tinggi, ternyata PT DGI ini tidak terbukti melakukan kerugian negara sebesar itu, sehingga sisanya dikembalikan ke PT DGI dan yang dianggap 1,9 kerugian negara itu langsung disetorkan ke kas negara sebagai uang sitaan. Firda. Sofyan, kemudian terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Direktur RSUD Dr. Haryono Yuni ini, bagaimana kemudian putusan untuk tersangka utama kasus korupsi ini? Ya, untuk mantan Direktur RSUD Dr. Haryono sendiri sudah dieksekusi, Firda. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan subsidiar 300 juta. Saat ini yang bersangkutan sudah mendekam di rutan kelas 2 Ponorogo pada tahun yang lalu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Sofyan juga sempat melakukan wawancara dengan Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ponorogo Farhan Junaid. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Ponorogo telah melaksanakan eksekusi uang sitaan atau uang rampasan
perkara atas nama Dr. Yudi Suryadi MKes Bintano PA berdasarkan putusan kasasi nomor 356K/2019 tanggal 27 Maret 2019 untuk putusan PT Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 71 tahun 2016 tanggal 18 November 2016 untuk putusan Pengadilan Tipikor Surabaya nomor 85 tanggal 8 November 2015. Yang kita laksanakan eksekusi terhadap uang rampasan sebesar 3,5 sekian M. Nah, detailnya itu adalah berdasarkan putusan dalam amal putusan Pengadilan Tinggi, uang tunai sebesar 3.503.658.314 rupiah. Rinciannya dikembalikan kepada PT Duta Graha Indah melalui saksi Insinyur Dudung P yang tadi rekan-rekan melihat, beliau mengikuti dari Lapas Sukamiskin sebesar 1.950.950.000 rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 1.952.708.314 rupiah dikembalikan ke kas negara. Dari Jawa Timur kita beralih ke Provinsi Sumatera Barat, Saudara. Banjir setinggi 60 hingga 70 cm merendam 60 rumah warga di Korong Bukit Gonggang, Nagari Campago, Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa 17 Agustus kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman Budi Mulya mengatakan bahwa hujan melanda daerah sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Intensitas hujan yang cukup lebat membuat sejumlah rumah warga terendam banjir. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Wahyu. Sore, Firda. Wahyu, bisa dijelaskan kapan banjir melanda daerah Korong Bukit ini? Oh, jadi gini, Firda dan Tribunar semua, bahwasanya berdasarkan laporan dari BPBD Padang Pariaman dan juga oleh pejabat setempat, bahwasanya hujan dengan intensitas tinggi melanda daerah sekitar pada Selasa 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.30, sehingga dengan debit air yang tinggi pada pukul 18.30 air mulai meluap dari selokan setinggi 60-70 cm. Itu keterangan dari pihak terkait. Kemudian berapa orang jumlah warga yang terdampak banjir yang melanda daerah tersebut? Informasi yang kami himpun dari pejabat setempat, yaitu Wali Korong dari Bukit Gonggang, Wali Korong mengatakan bahwasanya 60 rumah warga terendam, sedangkan berdasarkan keterangannya 80 kakak terdampak atas kejadian ini. Wahyu, kemudian bisa dijelaskan saat ini kondisi di daerah sana seperti apa seusai adanya banjir tersebut? Saat ini masyarakat tampak sudah membersihkan daerah sekitar, rumah-rumah mereka yang terdampak oleh banjir, adanya sisa-sisa genangan, dan segala aktivitas masyarakat yang kami pantau tadi di lapangan. Wahyu, apa tanggapan dari pejabat daerah setempat mengenai adanya musibah banjir yang melanda warga ini? Jadi Wali Nagari Campago di daerah tersebut mengatakan bahwasanya penyebab banjir yang terjadi salah satunya ialah tidak terpenuhinya ataupun daya tampung dari selokan atau drainase tidak memenuhi kapasitas karena debit air yang cukup tinggi, jadi airnya meluap. Sedangkan pemerintah setempat, kata PJ Wali Nagari, telah mengirimi surat kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera tanggap untuk mencarikan solusi terhadap penanganan banjir yang sudah berkali-kali terjadi di daerah tersebut. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan PJ Wali Nagari Campago Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam, Padang Pariaman, Budi Halim Perdana. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mengenai kondisi banjir yang terjadi kemarin, itu sudah bertahun-tahun terjadi, Pak. Setiap hujan yang intensitasnya agak tinggi,
itu selalu mengakibatkan banjir di situ. Cuman harapan dari masyarakat yang ada sekarang bagaimana kita bisa mengatasi banjir tersebut agar tidak terulang kembali. Cuman langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak nagari bersama yang lainnya kan sudah ada itu Pak, dari mulai dari pembebasan lahan untuk aliran air kan ke sungai yang ada di sebelah sana. Cuman yang dikendala sekarang itu adalah pendanaannya, sebab itu kan memakan biaya yang tidak sedikit ya. Otomatis yang bekerja itu bukan manusia lagi, bukan mesin kan. Setelah adanya pengerukan dengan terbaginya jalur air kan, kami yakin seolah akan mengurangi dampak banjir tersebut. Deki Zainal Mutakin memilih mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota fraksi Gerindra DPRD Kuningan periode 2019-2024. Alasan mundur itu diakibatkan tidak kuat memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Deki menyebut mundurnya sebagai anggota DPRD Kuningan tentu telah melalui banyak proses dan pertimbangan lingkungan, terutama dari keluarga, partai, dan konstituen yang sebelumnya memberikan kepercayaan sebagai anggota DPRD Kuningan dari daerah pilihan 5, yakni Kecamatan Kadu Gede, Dharma, Nusa Herang, Selajambe, Cilebak, dan Kecamatan Subang. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ripai. Ya, halo sore Firda. Masuk. Ripai, bisa dijelaskan apa alasan Deki ini mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kuningan? Baik, bisa saya dapat sampaikan. Tadi kebetulan melakukan wawancara langsung dengan Deki Zainal Mutakin yang diketahui sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi Gerindra. Alasan Deki mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD ini akibat tidak kuat memperjuangkan aspirasi ataupun keluhan masyarakat yang masuk ke pribadi Deki Zainal Mutakin ini dalam di parlemen sendiri. Di antaranya seperti yang kemarin sempat terjadi kesulitan warga masyarakat dalam mendapat kesejahteraan di masa pandemi COVID sekarang. Kemudian banyaknya penanganan dari pemerintah yang tidak bisa maksimal yang seharusnya diberikan terhadap masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Begitu, Firda. Kemudian untuk respon dari mungkin Ketua DPRD sendiri, bagaimana responnya terkait adanya pengunduran diri dari Deki ini? Untuk respon dari Ketua DPRD ataupun Ketua Partai Gerindra sendiri itu belum ada. Namun Deki sudah menyatakan kebulatan tekad untuk mengundurkan diri akibat tidak sanggup menanggung moral ataupun tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Sementara Deki ini berjalan ataupun memasuki sebagai anggota DPRD ini dari daerah pilihan 5 yang meliputi Kecamatan Kadu Gede, Dharma, Nusa Herang, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Selajambe, dan Kecamatan Subang. Di mana Deki sendiri diketahui sebelumnya itu merupakan salah satu aktivis di Kabupaten Kuningan yang juga Presiden Pedagang Kaki Lima yang sering menyampaikan aspirasi masyarakat melalui parlemen jalanan. Begitu, Firda. Ripai, mungkin bisa dijelaskan terkait Deki ini mengundurkan diri karena tidak kuatnya menampung aspirasi dari masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Bagaimana untuk kasus COVID-19 saat ini di Kuningan? Untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Kuningan beberapa waktu terakhir memang mengalami landai ataupun pengurangan dari jumlah tingkatan kasus terpaparnya positif COVID-19. Namun beberapa waktu lalu itu menjadi catatan pribadi Deki Zainal Mutakin sendiri dalam memperjuangkan ketika konstituen ataupun masyarakat dia dalam membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat untuk semisal melahirkan. Nah, sehingga yang dirasakan Deki ini tidak maksimal dan mengakibatkan korban jiwa, sehingga Deki mengundurkan diri daripada jabatan sebagai anggota DPRD Kuningan. Dan kasus COVID di Kabupaten Kuningan untuk sementara hari ini
ketersediaan tabung oksigen dan sejumlah rumah sakit normal alias stabil. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rifai telah melakukan wawancara dengan Deki Zainal Mutakin, anggota DPRD Kuningan yang mengundurkan diri. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Bukan lari, korbannya begitu dieksekusi di atas kendaraan, langsung diturunkan oleh tersangka, dilepas bajunya. Gimana itu, Pak, tentang pandemi ini, Pak, di Kuningan? Kang Ipai boleh percaya, boleh tidak. Situasi yang tadi Kang Ipai sampaikan adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan kemunduran saya. Itu di pergulatan pikiran itu, kok saya tidak bisa berbuat apa-apa ya atas kondisi ini. Saya coba komunikasi dengan direktur-direktur rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuningan, terutama rumah sakit daerah ya. Saya komunikasi. Meskipun memang kita tampikan itu hanya tidak terjadi di Kabupaten Kuningan. Betul. Itu terjadi di semua kabupaten, bahkan nasional kan. Kelangkaan fasilitas yang harusnya memang bisa didapatkan oleh masyarakat. Dan ya kalau saya merasakan kemarin, bukan saya mengklaim ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya melihat memang perjuangan teman-teman di eksekutif dan legislatif sudah menumpah ruahkan berbagai optimalisasi kaitan dengan penanganan pandemi, saya akui itu karena saya terlibat ada di dalamnya. Walaupun memang pada faktanya ada beberapa hal yang memang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kenapa Kuningan kemarin sampai pada titik posisi tertentu? Betul. Itu menjadi bahan evaluasi kita. Apa sebetulnya yang kurang tepat? Apakah langkah, apakah kebijakan, atau memang situasinya sudah begitu, atau memang masyarakatnya yang agak kesulitan untuk diarahkan oleh pemerintah, atau memang kekuasaannya yang agak kurang tepat mengambil langkah-langkah. Berarti sekaligus bentuk prihatin juga kan, kemarin juga sempat terjadi bunuh diri banyak tuh kan? Ya, itu sempat masuk ke kita juga. Betul. Apalagi kan Komisi 4 ya? Ya, betul. Saya menangani pendidikan, kesehatan, dan betul. budaya juga mungkin ya? Betul, betul. Mantan Bupati Kepulauan Sangihe Wisnu Langi Salindeho akan dimakamkan pada Rabu 18 Agustus 2021 hari ini. Tetapi sebelum dimakamkan ada beberapa tempat disemayamkannya jenazah. Di antaranya dari rumah duka di bawah ke gereja GMIM karena beliau lama mengabdi di gereja. Kemudian dibawa ke rumah perwakilan Sangihe Talaut, lalu dibawa ke kantor Wali Kota Manado dan ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Beliau kini sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Seperti diketahui, Wisnu Langi Salindeho meninggal dunia pada Minggu 15 Agustus dan dimakamkan pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fistel. Ya, halo rekan Firda. Fistel, mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesi pemakaman yang nantinya akan dilaksanakan pada hari ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Seperti diketahui, mantan Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Wisnu Langi Salindeho, meninggal tanggal 15, hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Rumah Sakit Hermina, Kota Manado, dan hari ini jenazah akan dimakamkan. Dan untuk proses persemayamannya ada beberapa lokasi yang telah dibawa ini mantan Bupati Sangihe ini. Setelah dari rumah duka dibawa ke gereja Gemim di Wonasa. Setelah itu dibawa ke rumah perwakilan Sangihe Talaut. Setelah dari rumah perwakilan ini dibawa ke kantor Wali Kota Manado karena beliau sebagai Sekda Kota Manado pernah menjabat sebagai Sekda Kota Manado, dan saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga selesai dari pemerintah Kota Manado dibawa ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Demikian Firda.
Fistel, mungkin bisa dijelaskan siapa saja pejabat yang ditemui saat berkunjung di rumah duka? Saat kami temui pada hari Senin 16 Agustus 2021 di rumah duka, ada pejabat mantan Wali Kota Manado Bapak Tiki Lumentut yang saat itu hadir bersama istri, memberikan semangat bagi keluarga yang telah ditinggalkan beliau. Dan tadi setelah kami kunjungi, hadir secara langsung Bupati Kepulauan Sangihe Bapak Jabes Gagana. Jabes sendiri mengikuti jenazah hanya dengan berjalan kaki dari rumah duka ke gereja Gemim di Wawonasa hanya dengan berjalan kaki. Setelah dari gereja Gemim, Jabes membawa pergi dengan jenazah ke rumah perwakilan Sangihe dan Talaut di Singkil. Dan di sana dilakukan upacara singkat baru dibawa ke kantor Wali Kota Manado. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gagana. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, hari ini kita di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Sangihe, memasangkan bendera setengah tiang. Beliau adalah seorang pamong yang membaktikan diri di Kabupaten Kepulauan Sangihe waktu itu dengan Talaut, Sangihe dengan Sitaro, dan di Sangihe. Dimulai karir dari bawah sampai beliau menginjak wakil bupati, dan anggota DPR provinsi. Tentu ini adalah bagian dari pengabdian almarhum ketika zamannya. Tentu wajarlah kita di saat ini memberikan penghargaan ketika beliau melakukan yang terbaik untuk daerah, untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Inilah ucapan terima kasih kami bagi almarhum, bagi keluarga dalam perjalanan gembara kehidupan almarhum Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kesan terindah dari banyak sekali. Saya kira itu adalah kesan yang terindah yang harus kita tunjukkan di dalam. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kakak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penyekat kendaraan pada sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung diubah dengan kawat berduri. Sebelumnya penyekatan dilakukan dengan menggunakan pembatas jalan sederhana. Terdapat dua akses jalan yang teradang kawat duri, yakni Jalan Kota Raja atau tepatnya di depan Plaza Pos Tanjung Karang dan juga pintu masuk Bandar Lampung di sekitar Tugu Radin Intan Raja Basa. Penggunaan kawat duri itu diketahui dilakukan sejak Selasa maksud kami 17 Agustus 2021 malam kemarin. Hingga kini kawat duri tersebut masih membatasi ruas jalan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Vincentius Soma yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Iya, halo Firda. Soma, bisa dijelaskan bagaimana respon pengguna jalan terhadap adanya perubahan alat penyekat jalan ini? Iya, pengguna jalan merespon kebijakan penggunaan barir atau lebih kerap disebut kawat besi ini dengan beragam ya. Ada yang menilai bahwa penggunaan kawat besi ini berlebihan untuk sebuah kebijakan penyekatan, dan juga ada juga yang mendukung karena memang sebelumnya penyekatan dalam kota maupun di perbatasan Kota Bandar Lampung ini kerap diterobos oleh pengguna jalan saat petugas tidak berada di tempat terkait. Kemudian apakah sudah ada waktu pasti kapan penggunaan kawat duri ini sebagai alat penyekat? Ya, belum ada waktu pasti terkait sampai kapan penggunaan kawat duri ini digunakan. Hanya saja berdasarkan keterangan kepolisian setempat, penggunaan kawat duri ini akan dilangsungkan bersamaan dengan bagaimana kebijakan PPKM di Bandar Lampung nanti. Kemudian bagaimana saat ini kondisi sebaran COVID-19 di Bandar Lampung? Apakah penggunaan kawat besi ada relevansinya terhadap kenaikan kasus COVID-19 di sana? Iya, penggunaan kawat duri ini jika dibandingkan dengan COVID sedikit kontradiktif karena memang di Bandar Lampung terjadi sebuah penurunan COVID, angka positif COVID-19. Hanya saja memang terkait mobilitas di masyarakat Kota Bandar Lampung masih sangat tinggi sehingga pemerintah setempat menilai perlunya ada pengetatan di wilayah-wilayah jalur arteri Kota Bandar Lampung.
Mhm. Berarti penggunaan kawat ini adalah sebagai upaya untuk menekan laju mobilitas warga masyarakat di Bandar Lampung agar tidak terjadi pembludakan seperti itu. Iya, khususnya di jalur-jalur arteri ya, di mana jalur arteri ini menyekat berbagai objek usaha di Bandar Lampung. Mhm. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dan alhamdulillah dengan penyekatan kemarin kan kita cepat masuk zona orange sekarang. Nah, tinggal sekarang kita untuk mobilitasnya. Karena untuk bor kita turun luar biasa. Ya, bor turun biasa, dan juga yang pelaksanaan prokes juga kita sudah luar biasa. Sekarang ini kerumunannya yang kita harus kurangi, karena kalau kerumunannya kita nggak berkurang, dan juga Bunda minta tolong kepada semua masyarakat, kalau tidak penting-penting amat nggak usah keluar rumah, karena kita itu kalau kelihatan pergi-pergi kemana-mana itu satelit itu melihat kita zonanya merah terus, tapi kalau kerumunan kita berkurang, insya Allah. Tapi Bunda percaya masyarakat Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan yang terbaik untuk daerah kita yang kita cintai, dan Bunda juga banyak berterima kasih masyarakat sudah melakukan untuk daerah kita. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan jumlah daerah berhasil menurunkan status PPKM dari level 4 ke level 3. Dalam daftar itu, salah satunya disebutkan Kota Semarang, di mana menjadi kota besar pertama di Pulau Jawa dan Bali yang berhasil menurunkan status PPKM menjadi level 3. Masuk sebagai bagian dari wilayah yang dapat menjalankan PPKM level 3, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengucapkan syukur atas perkembangan kondisi wilayah yang dipimpinnya tersebut. Pemberlakuan PPKM level 3 di Ibu Kota Jawa Tengah memberikan beberapa pelonggaran pada sejumlah aktivitas. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Eka Yulianti Fajrin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eka. Halo Firda. Eka, bisa dijelaskan apa saja pelonggaran yang diberlakukan selama PPKM level 3 di Kota Semarang kali ini? Iya, Firda, Kota Semarang menjadi salah satu kota atau kota pertama yang kota besar yang masuk level 3, dan ada beberapa kelonggaran yang diterapkan di Kota Semarang, salah satunya yakni pusat perbelanjaan yang semula masih beroperasi secara terbatas kini beroperasi dengan kapasitas 50%, dan tentunya masih mewajibkan pengunjungnya harus harus sudah divaksin, dan kemudian aturan bagi PKL dan juga restoran itu masih sama seperti sebelumnya, yakni kapasitas 30% dan maksimal beroperasi hingga pukul 20.00. Dan tempat ibadah yang sebelumnya juga masih terbatas kini sudah mulai diberlakukan kapasitas 50%. Ada pula kelonggaran di bidang olahraga, maksud saya tempat olahraga saat ini boleh beroperasi dengan kapasitas 25%, dan juga olahraga secara berkelompok, misalkan bersepeda seperti itu untuk bersama-sama itu boleh dilakukan maksimal 4 orang. Pada kategori PPKM level 3 ini, pembelajaran tatap muka juga dimungkinkan akan dilakukan di Kota Semarang dengan kapasitas 50%. Kemudian tempat hiburan dan tempat pariwisata yang sebelumnya selama PPKM level 4 atau sudah lebih dari 1 bulan ini tutup, nantinya akan mulai beroperasi kembali dengan kapasitas 25%. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana dengan rencana pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang ada di Semarang? Iya, rencana pembelajaran tatap muka nantinya akan mulai didiskusikan. Dinas Pendidikan sendiri berencana akan mengumpulkan stakeholder terkait seperti Dewan Pendidikan, kemudian DPRD, kemudian perkumpulan kepala sekolah SD maupun SMP untuk membahas terkait rencana pembelajaran tatap muka selama PPKM level 4 ini. Dan Distrik sendiri menginginkan PTM segera dilaksanakan Agustus ini atau paling lama awal September nanti. Namun demikian, Distrik juga masih menunggu
instruksi Gubernur Jawa Tengah terkait penyelenggaraan PTM di wilayah level 3 di Jawa Tengah. Demikian, Firda. Kemudian Eka, apakah pelajar di Semarang ini sendiri sudah menjalani vaksinasi sebagai upaya persiapan pembelajaran tatap muka nantinya? Ya, vaksinasi pelajar sendiri di Kota Semarang sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Sudah ada beberapa sekolah, setidaknya ada 5 sekolah jenjang SMP yang sudah dilakukan vaksinasi, dan juga sekolah SMA yang juga melakukan vaksinasi. Setidaknya ada 5.000 siswa di Semarang yang sudah divaksin. Memang jumlah itu belum keseluruhan, tapi pemerintah Kota Semarang berupaya terus melakukan vaksinasi bagi para pelajar di Kota Semarang. Dan mengingat belum seluruhnya siswa dilakukan vaksinasi, maka pembelajaran tatap muka nanti rencananya tetap akan dilakukan pembatasan, yakni 50% dari kapasitas, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan adapun vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan dan tenaga pendidik itu sudah dilakukan sejak jauh hari, dan sudah lebih dari 95% tervaksin. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis KMK juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Merdeka. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPKM yang berakhir pada tanggal 16 Agustus. Tadi malam di Mendagri nomor 34 sudah turun. Berita baiknya, alhamdulillah Semarang turun level dari level 4 ke level 3. Sehingga ada beberapa hal yang mesti kita sesuaikan, terutama terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat maupun usaha. Secara umum, yang di tempat mal boleh buka, hanya karena level 3 pengunjungnya boleh 50%. Jam operasional tetap jam 8. Kemudian yang lainnya kemarin tempat ibadah tetap, tapi kapasitasnya sekarang menjadi 50%, kemarin kan 25%. Lalu dimungkinkan juga di dalam level 3 ini PTM, pendidikan tatap muka dengan kapasitas 50%, itu dimungkinkan. Serta kami kemudian mengikuti beberapa hal terkait dengan aplikasi yang masuk aplikasi Peduli Lindungi akan kita lakukan ke tempat wisata dan hiburan. Hanya kalau tempat wisata dan hiburan masih dalam konteks 25% dari kapasitas, dan harus sudah vaksin atau menerapkan aplikasi Peduli Lindungi tadi. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pemkot Surabaya bersama jajaran Forkopimda menyalurkan bantuan kepada warga Rabu 18 Agustus 2021 hari ini. Total ada sekitar 10.000 paket sembako yang disebarkan di 31 kecamatan se-Surabaya. Dalam penyalurannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung pendistribusian sembako ini. Di antaranya dengan belusukan ke kawasan Tambak Sari. Sembako yang diberikan diantaranya yakni beras, minyak, mie instan, dan berbagai sembako lainnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowa yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bobby. Ya, Firda. Bobby, bisa dijelaskan siapa saja target penerima bantuan yang diberikan oleh Wali Kota ini? Ya betul sekali. Hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama sejumlah Forkopimda di lingkungan Kota Surabaya mulai mendistribusikan paket sembako kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Ya, bantuan ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan warga. Jadi warga memberikan sumbangan kepada pemerintah Kota Surabaya yang kemudian oleh pemerintah Kota Surabaya bersama sejumlah Forkopimda didistribusikan ke masing-masing kawasan. Ada 10.000 paket sembako yang didistribusikan hari ini, yang mana menyasar sejumlah warga yang telah terdaftar baik itu di RT, RW maupun pihak kelurahan. Ya, Firda. Bobby, kemudian bagaimana tadi kegiatan belusukan yang dilakukan oleh Eri Cahyadi?
Ya, sangat antusias ya. Terlihat masyarakat begitu menunggu ya kehadiran orang nomor 1 di kota Surabaya ini, yang mana tadi lokasinya memang berdekatan gitu ya dengan Balai Kota Surabaya. Dan kemudian jajaran Forkopimda lainnya, diantaranya pihak Kapolres, kemudian dari TNI, serta jajaran lainnya, Firda. Oke, Bobi, kemudian selama ini bagaimana untuk strategi Pemkot Surabaya sendiri untuk memperluas jangkauan bantuan di sana? Ya, jadi selain mengakomodir bantuan dari masyarakat melalui Surabaya Memanggil ini, Pemkot Surabaya juga telah membuat program lainnya, ya diantaranya dengan melibatkan para siswa ya untuk membantu para yatim piatu. Jadi siswa bisa memberikan bantuan kepada siswa lainnya dengan menyalurkan paket sembako ataupun uang secara sukarela ya. Dan ini telah terkumpul sekitar 1 miliar rupiah pada awal pekan lalu dan mulai didistribusikan kepada para siswa yatim piatu di kota Surabaya. Penyaluran ini juga merupakan salah satu terobosan dari pemerintah kota Surabaya untuk membantu para keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Bobi juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengenai bantuan yang diberikan kepada warga di Surabaya. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya ingin selalu munculkan di hati kita bahwa empati kita ini bersama. Karena memutus mata rantai COVID-19 ini harus secara gotong royong dan kebersamaan. Yang kedua, saya juga mohon kepada warga Surabaya yang merasa berhak menerima bantuan sembako atau tetangganya yang dilihat bisa berhak menerima sembako, maka bisa melaporkan melalui aplikasi Wargaku dan bisa menyampaikan kepada RT dan RW-nya atau lurah dan camatnya. Sehingga nanti kami verifikasi dan kita akan berikan bantuan. Karena mohon maaf, bantuan ini pun juga tidak akan pernah sempurna ketika tidak ada yang memberikan informasi. Jadi hari ini sudah kita berikan, tetapi kalau ada, ternyata masih ada tetangga saya yang belum, atau saya masih berhak menerima, tapi kalau belum dapat, tolong sampaikan kepada aplikasi Wargaku, RT, RW, atau di lurahnya, atau di camatnya. Pak, insya Allah setiap apapun yang diberikan kepada warga Surabaya ini diamanahkan kepada kami, pasti akan kami berikan kepada yang berhak untuk menerima. Vaksin COVID-19 jenis Moderna akan diberikan kepada masyarakat umum di Kota Balikpapan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, kepada awak media pada Rabu 18 Agustus 2021. Rencananya vaksin Moderna bagi masyarakat umum di Kota Balikpapan akan diberikan pada pekan depan. Namun ia belum bisa memberikan jadwal pasti sebab vaksin Moderna bagi masyarakat belum tersedia di gudang farmasi saat ini. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Miftah Aulia Anggraini yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Miftah. Iya, Firda, sore. Mita, bisa dijelaskan bagaimana progres pelaksanaan vaksinasi Moderna di Balikpapan untuk saat ini? Ya, untuk progres pelaksanaan vaksinasi menggunakan jenis Moderna di Kota Balikpapan memang baru dimulai bagi tenaga kesehatan. Nah, vaksinasi tersebut dimulai sejak kemarin bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus, diawali dengan petinggi-petinggi daripada tenaga kesehatan di Kota Balikpapan seperti ada Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kakesdam 6 Mula Warman, Kabidokes dan sejumlah direktur rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Balikpapan. Nita, kemudian kapan rencana pemberian vaksin Moderna bagi masyarakat umum di Balikpapan ini dilaksanakan? Ya, untuk pemberian vaksinasi Moderna bagi masyarakat umum di Kota Balikpapan rencananya akan diberikan pada pekan depan. Namun memang Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, belum bisa memastikan karena vaksin tersebut belum ada di gudang farmasi. Namun berdasar informasi yang dihimpun tadi di lapangan, vaksin di dalam jumlah titik kota dan kabupaten di Kalimantan Timur, salah satunya di Kota Balikpapan. Begitu, Firda. Nita, apakah ada imbauan khusus dari Dinkes bagi calon peserta yang nantinya akan menerima vaksin Moderna ini?
Ya, tadi Kepala Dinas Kesehatan sudah mengimbau bahwasannya vaksin Moderna ini memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran yang cukup tinggi, yakni 94-95%. Namun dibarengi dengan KIPI juga yang cukup tinggi, sehingga masyarakat atau penerima vaksin Moderna nanti diimbau untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja KIPI yang akan dirasakan setelah mendapat suntikan vaksin, seperti misalnya pegal di lengan suntikan, kemudian ada demam yang bisa mencapai 38 derajat Celcius, kemudian muntah atau mual dirasakan sekitar mulai 3 sampai 5 hari pasca penyuntikan vaksin, begitu. Terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltim Miftah Aulia Anggraini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menerima bantuan berupa oksigen konsentrator sebanyak 100 unit dari pemerintah Kota Solo Rabu 18 Agustus hari ini. Bantuan oksigen konsentrator itu diserahkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan diterima langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani di Pendopo Setda Klaten sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka selesai menyerahkan bantuan tersebut mengatakan, jika bantuan itu sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah di kawasan Solo Raya dalam memerangi COVID-19. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, ada Almurfi Sofyan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Alfi. Selamat sore, Firda. Alfi, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penyerahan bantuan oksigen konsentrator Pemkot Solo ini ke Pemkab Klaten? Ya, Firda, benar, Rabu 18 Agustus 2021 pagi tadi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan dari Pemkot Solo, yakni oksigen konsentrator kepada pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bantuan itu diterima langsung oleh Bupati Sri Mulyani di Pendopo Setda Klaten sekitar pukul 10.30 pagi. Nah, bantuan oksigen konsentrator ini, kata Wali Kota Solo Gibran, untuk mengatasi kelangkaan oksigen medis dan juga membantu menekan angka kematian pasien COVID-19 di Klaten. Demikian, Firda. Alfi, berapa banyak bantuan oksigen konsentrator ini untuk Pemkab Solo, Pemkab Klaten maksud kami? Ya, Firda, tadi Wali Kota Solo Gibran menyatakan bantuan oksigen konsentrator untuk Kabupaten Klaten diberikan sebanyak 100 koli atau 100 unit. Sebelum ke Klaten, Gibran tadi juga mengatakan bahwa dirinya juga sempat berkunjung ke Pemkab Sragen dan menyerahkan bantuan juga 100 unit. Untuk daerah Solo Raya lainnya, Gibran juga mengatakan sedang mengagendakan waktunya untuk menyerahkan bantuan oksigen konsentrator itu. Demikian, Firda. Kemudian apa yang dilakukan Pemkab Klaten dengan bantuan oksigen konsentrator ini dari Pemkot Solo? Ya, Bupati Klaten Sri Mulyani tadi mengatakan dirinya selaku pemerintah daerah dan masyarakat Klaten sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah Kota Solo tersebut, yang mana bantuan tersebut bisa untuk mengatasi kelangkaan oksigen di Kabupaten Klaten. Dan Bupati tadi juga menegaskan bantuan oksigen konsentrator tersebut akan ditempatkan atau diberikan kepada tempat-tempat isolasi terpusat itu dengan berbagai tingkatan, mulai dari isolasi terpusat di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Nah, tadi Bupati Sri Mulyani juga mengamini apa yang disampaikan Solo Gibran terkait daerah di kawasan Solo Raya harus saling bersinergi untuk menanggulangi COVID. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jogja Almurfi Sofyan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuner, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau Masih bersama saya Fernanda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi hari spesial bagi pasangan suami istri Masdi dan Siti Hajar, warga Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Tepat 17 Agustus 2021, Siti Hajar melahirkan bayi kembar identik di RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Bayi kembar ini masing-masing dinamai Muhammad Harzani Islami dan Muhammad Aidin Islami. Saat dibesuk, Bupati Pelalawan Zukri dan istri Siti Hajar masih tampak lemah usai melahirkan putra kembarnya di HUT ke-76 RI ini. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan orang tua bayi tersebut dan memanjatkan doa. Sebelum pamit, Zukri menyerahkan cindera mata. Hal ini merupakan program dari Pemda Pelalawan yang dilaksanakan setiap tahun pada Hari Kemerdekaan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Ya, Firda. Yohanes, bisa dijelaskan tadi ada riwayat ada kelahiran bayi kembar di HUT ke-76 RI kemarin. Bagaimana cerita lengkapnya? Baik, pada HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di Rumah Sakit Selasih, RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan ada bayi kembar identik lahir tepat pada tanggal 17 pagi sebelum detik-detik proklamasi kemerdekaan. Bupati Pelalawan Haji Zukri bersama Ketua PKK Kabupaten Pelalawan yang juga istrinya Sela Pitaloka menyempatkan diri mendatangi RSUD Selasih dan menyambangi bayi kembar identik yang lahir pada 17 Agustus 2021. Hal ini merupakan hal pertama kali yang ini bayi kembar lahir pada tanggal 17, meskipun banyak bayi yang lahir tepat pada tanggal 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bayi kembar ini lahir secara normal dari pasangan ayah dan ibunya yang berasal dari Kecamatan Teluk Meranti. Firda. Kemudian Yohanes, bayi kembar ini anak keberapa dari pasangan suami istri ini dan bagaimana untuk proses kelahirannya? Apakah normal ataukah sesar? Baik, berdasarkan data yang kami dapatkan, bayi kembar ini merupakan anak keempat dan kelima dari pasangan ayah dan ibunya yang langsung diberikan kartu keluarga maupun kartu identitas anak oleh Bupati Pelalawan. Proses kelahiran bayi ini melalui sesar. Dapat diketahui jika orang tua korban berasal dari Kecamatan Teluk Meranti. Teluk Meranti berjarak tempuh sekitar 3-4 jam ke Pangkalan Kerinci dan mereka berangkat pada tanggal 16 Agustus kemarin. Dan kedua bayi lahir dengan selamat melalui proses persalinan normal pada tanggal 17 pagi. Demikian, Firda. Kemudian tadi disebutkan Bupati Pelalawan membesuk dan kemudian memberikan hadiah kepada bayi kembar ini. Apa hadiah yang diberikan? Baik, hadiah yang diberikan Pak Bupati bersama sang istri ya berupa perlengkapan bayi, berupa susu, vitamin, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pak Bupati juga menyerahkan kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak yang merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Pelalawan. Demikian, Firda. Yohanes, kemudian apa doa dan harapan dari Bupati Pelalawan sendiri serta orang tua bayi kembar ini? Bupati berharap agar kedua bayi kembar yang lahir di hari istimewa ini untuk selalu sehat dan bertumbuh kembang dengan baik, dan orang tuanya disarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar menjauhkan sang bayi dari infeksi COVID-19 dan semua keluarganya yang akan merawat bayi tersebut. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam mempromosikan wisata di Papua saat Pekan Olahraga Nasional PON, Pemprov Papua meluncurkan aplikasi wisata bernama Papua Tourism. Saat ditemui pada Rabu 18 Agustus, Koordinator Bidang Sosial Budaya Panitia Besar PB PON Dr. Septinus SA mengatakan tujuan diadakan aplikasi tersebut agar dapat memperluas jangkauan promosi wisata secara digital. Peluncuran aplikasi tersebut telah resmi diluncurkan oleh Ketua Panitia Besar PON ke-20 Papua, Yunus Wonda beserta petinggi lainnya di Hotel Horizon Ultima Entrop Jayapura, Papua. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Halo Firda dan juga Tribuners, selamat petang. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua dalam mempromosikan wisata di Papua. Saat Pekan Olahraga Nasional PON, Pemprov Papua meluncurkan aplikasi wisata bernama Papua Tourism. Nah, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama Koordinator Bidang Sosial Budaya Panitia Besar PB PON Papua Dr. Septinus SA, dirinya mengatakan tujuan diluncurkannya aplikasi tersebut agar dapat memperluas jangkauan promosi wisata di Papua secara digital dengan berbasis online application. Firda dan juga Tribuners, dalam aplikasi tersebut juga berisi konten-konten objek wisata di Papua beserta informasi rincinya, juga disediakan kanal-kanal produk UMKM lokal Papua yang dapat diakses oleh semua orang. Firda. Aldi, apa yang melatar belakangi pihak PB PON ke-20 ini dalam menginisiasi aplikasi wisata Papua Tourism ini? Iya, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami bersama Dr. Septinus SA selaku Koordinator Bidang Sosial Budaya Panitia Besar PB PON mengatakan diadakannya aplikasi Papua Tourism berbasis online application ini selain menarik minat wisatawan menjelang dan saat PON, juga lebih dari itu untuk memperkenalkan wisata Papua ke berbagai lapisan masyarakat dan agar lebih mudah diakses serta memberikan ruang begitu bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka. Firda. Aldi, bagaimana kemudian tindak lanjut penggunaan aplikasi tersebut ke depan di kalangan masyarakat Papua sendiri? Iya, Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan aplikasi tersebut dapat didownload maksud saya bagi pengguna Android dan iOS mulai hari ini Rabu 18 Agustus 2021 dan kedepannya menurut keterangan dari Koordinator Bidang Sosial Budaya PB PON Septinus SA, konten-konten di dalam aplikasi tersebut akan terus diisi dan diperbaharui mengikuti tren wisata dan juga peminatnya begitu. Dirinya juga mengajak masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya yang akan mengunjungi Bumi Cendrawasih, agar dapat mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan tentunya bijak agar manfaatnya dapat diperoleh. Begitu Firda, kembali ke Anda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Aldi Bimantara juga telah melakukan wawancara dengan Dr. Septinus SA, Koordinator Bidang Sosial Budaya Panitia Besar PB PON Papua. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Mereka punya akses untuk bisa datang ke tempat-tempat wisata. Nah, di situ mereka akan melihat sesuatu, mereka akan berbelanja, atau membeli sesuatu, dan ini secara langsung didapatkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menerima itu. Mereka bisa dapatkan sejenis apa ya, pendapatan secara ekonomi dari situ. Ya, dan ini juga sebenarnya pintu masuk untuk kami perkenalkan melalui handphone. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Kementerian bahwa ini pintu masuk sebenarnya untuk kita kenalkan potensi pariwisata yang ada di Papua. Ya, supaya kemudian dia menjadi sebuah destinasi yang menarik. Ya, jadi ketika orang datang pada ini PON 20 kali ini karena mereka pulang, mereka tahu di Papua ada potensi-potensinya. Betul. Dan ini selanjutnya kami juga harapkan bahwa ini kami buat dan ini kami akan serahkan juga ke daerah untuk dilanjutkan. Peduli masyarakat terdampak pandemi COVID-19, Toko Buku Gramedia Manado, Sulawesi Utara menyalurkan bantuan sosial pada Senin 16 Agustus. Bantuan tersebut berasal dari dana kemanusiaan Kompas DKK yang disalurkan dalam bentuk 250 paket sembako. Sembako tersebut disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19, seperti tukang ojek online, pedagang, penyapu jalan, hingga nelayan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Iswara. Selamat sore. Iswara, bisa dijelaskan pembagian bantuan sosial ini dalam rangka apa dan bagaimana pelaksanaannya? Jadi bantuan sosial oleh Toko Buku Gramedia ini
dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Yang biasanya terdampak langsung itu adalah seperti supir ojek online, lalu penyapu jalan, dan juga para nelayan, seperti itu. Lalu untuk mekanisme pembagiannya sendiri, itu dari toko buku Gramedia menyediakan sekitar 250 paket sembako yang sebagian dibagi ke 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Wenang Selatan dan juga Kelurahan Sario di Kota Manado. Nah, lalu sisanya toko buku Gramedia sendiri langsung menyalurkannya turun ke jalan ke seperti yang tadi saya bilang, ke beberapa nelayan, supir ojek online, pedagang juga, seperti itu. Kemudian bagaimana respon para penerima sembako ini? Kalau responnya mereka sendiri tentu senang ya, apalagi kan yang ditemui langsung di jalan, karena ya mereka sendiri kaget gitu tiba-tiba dapat bantuan, dan beberapa dari mereka juga bercerita bahwa memang selama pandemi ini penghasilannya mereka turun drastis begitu, ada yang sampai 50%. Bahkan kalau yang dari nelayan sendiri itu dampaknya kan juga tidak hanya dari pandemi, tapi juga ada reklamasi seperti itu, dan tentunya juga cuaca buruk yang sampai akhir-akhir ini masih melanda Kota Manado, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Supervisor Penjual Toko Buku Gramedia Samratulangi, Cornelius Y. Justinus Kislayan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi baik. Yang bantuan yang kami serahkan adalah dana kemanusiaan dari Kompas ya. Kompas Gramedia, dalam arti Gramedia juga merasa peduli dan ingin berbagi dengan masyarakat khususnya yang ada di Kota Manado sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh dirasakan dan dialami oleh masyarakat, dan ini menjadi pergumulan tersendiri. Oleh karena itu Gramedia terpanggil untuk mencoba memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka-mereka yang kiranya secara langsung kena dampak dari COVID-19, sehingga kiranya dengan bantuan yang diberikan kebahagiaan, kesuksesan, sukacita itu kiranya menjadi bagian dari kehidupan mereka di masa yang sulit ini. Dari Manado kita beralih ke Bali, Saudara. Seorang warga Imade Sadra 65 tahun asal Banjarsema, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali terseret arus saat mandi di Pantai Pering pada Senin 9 Agustus kira pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Korban sempat berusaha diselamatkan oleh saudaranya, namun karena gelombang yang besar, penyelamatan pun tak bisa dilakukan secara manual. Saat terakhir dilihat oleh penolong, tubuh korban tertelungkup lalu menghilang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Iwayan Eri Gunarta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eri. Halo Eri. Eri bisa mendengar suara saya? Bisa, ya. Oke, Eri, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi korban bisa ini sampai terseret arus di sana? Terima kasih, Mbak Firda. Imade perlu kami laporkan, Madre Sado ini biasanya memang suka mandi di pantai Pering tersebut. Dan namun saat pada 9 Agustus 2021 itu gelombang sangat tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menyelamatkan diri saat diterjang ombak. Kemudian bagaimana untuk proses pencarian dari korban sendiri saat ini? Untuk pencarian sama ini melibatkan tim gabungan dari Satpol Air Polres Gianyar, BPBD Gianyar, dan Basarnas Gianyar. Pencarian dilakukan melalui menyisir pantai hingga mencari ke dalam laut menggunakan kapal boot dari Satpol Air dan Basarnas.
Selain itu ada juga tim yang bergabung dikarenakan kondisi cuaca sangat buruk saat itu, ombak sedang tinggi dan ganas sehingga tim tidak bisa melakukan pencarian ke dalam laut, sehingga dari Rantip Kecamatan Sukawati menurunkan 3 unit drone. Mereka melakukan pencarian sampai sepanjang 5 km, namun saat itu tidak si korban tidak ditemukan. Bagaimana kemudian kesaksian dari seorang penolong yang melihat, katanya ada yang melihat tubuh korban ini tertelungkup kemudian menghilang ini? Ya, saat itu ya yang menolong itu saudara dari korban ini. Saat melakukan pencarian ditemukan tubuh korban berada di termang-ambing di tengah laut. Namun yang melihat ini tidak berani menolong karena saat itu kondisi gelombang sangat ganas. Demikian. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan kami dari Tribun Bali, Iwayan Gunarta, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumeneb terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu peningkatan pelayanan itu dengan menghadirkan layanan nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD Call Center 112. Program ini secara resmi sudah di-launching oleh Pemkab setempat pada hari Selasa 17 Agustus 2021 kemarin. Layanan call center 112 yang terintegrasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ini didirikan untuk layanan darurat seperti darurat medis, kebakaran, gangguan keamanan, bencana alam, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan atau layanan darurat lainnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura, ada Ali Hafiz Syahbana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Ali. Halo, Ali. Sudah, siap. Ali, bisa dijelaskan bagaimana program layanan pengaduan call center 112 ini? Baik, Firda. Kabupaten Sumeneb, Madura ini terus berinovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satunya dari layanan itu menghadirkan program layanan nomor tunggal panggilan darurat call center 112. Program ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalkan dalam kecelakaan, dalam kekerasan dalam rumah tangga, kebakaran, dan layanan darurat lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, Edi Rasyadi, mengatakan bahwa layanan call center 112 ini satu-satunya di Madura, dari 4 kabupaten di Madura, salah satunya di Sumeneb. Ini yang pertama program yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Firda. Ali, kemudian apa saja layanan yang ada di call center 112 ini bagi masyarakat? Layanan call center ini misalkan ketika pada malam hari terjadi kebakaran atau ada pencurian atau ada hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Sumeneb ini, langsung masyarakat ini menghubungi nomor tunggal 112 tersebut. Seperti yang disampaikan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi bahwa layanan call center 112 ini memang layanan yang super cepat demi kepuasan masyarakat. Artinya masyarakat bisa melalui telepon tersebut untuk mengadukan atau meminta pertolongan lebih cepat dari layanan ini. Bahkan Ahmad Fauzi menekankan kepada seluruh OPD hingga camat dan desa ini untuk selalu mengaktifkan nomor handphonenya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ali, kemudian bagaimana untuk upaya dari Pemkab setempat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada layanan super cepat call center 112 ini? Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengatakan meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah hingga camat dan desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat setempat bahwa di Kabupaten Sumeneb ini ada layanan call center 112 untuk menghubungi, meminta pertolongan lebih cepat dan lebih super cepat. Hal ini diharapkan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, ini untuk mengurangi hal tersebut seperti yang sudah
terjadi sebelum-sebelumnya. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi terkait layanan call center 112 ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bagian dari respon yang responsif menurut saya, artinya ini harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait, gitu loh, sehingga pada saat OPD terkait ini juga responsif dalam implementasi pelaksanaan call center 112, maka secara otomatis pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kecepatan dan segala macam itu harus menjadi satu kesatuan stabilitas untuk benar-benar berjalan call center 112. Ini kan bagian dari layanan masyarakat. Apa saja yang bisa dilayani oleh ini? Banyak, kebakaran, ya kan, pencurian, semua lah, banyak sekali lah. Pokoknya yang bersifat dengan kedaruratan. Identifikasi Pak Bupati untuk misalnya pengaduan bohong misalnya, Nanti iseng. itu kan diajarin sudah, call centernya penerimanya itu ya sudah bisa menganalisis, oh ini bohong, oh ini hoax, oh ini prank dan sebagainya. Itu sudah kita latih mereka. Kalau kebakaran nggak mungkin di dalam kamar kelihatan santai gitu, pasti ribut dan sebagainya. Itu. Dari laporan ke tindakan kira-kira butuh berapa waktu? Langsung paling 3 menit langsung eksekusi berangkat. Kalau untuk akses di kepulauan misalnya Pak Bupati, itu dalam proses pengembangan, karena di sana dalam hal kebakaran dan sebagainya itu kan yang menjadi sulit, karena di sana hanya Polsekta Banjarmasin Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Lingkar Dalam, Kelurahan Basireh Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Rekonstruksi dilakukan di halaman Polsekta Banjarmasin Selatan pada hari Rabu 18 Agustus siang. Dalam rekonstruksi tersebut ada 23 reka adegan yang diperagakan oleh tersangka Muhammad Ridho alias Ahmad dan Arbani alias Utuh. Adegan diperagakan mulai dari para tersangka berdiskusi soal upah kerja bongkar muat kayu galam yang belakangan diketahui penyebab tragedi tersebut. Kemudian ditampilkan pula saat kedua tersangka menikam korbannya bernama Ridwan hingga ketika pelaku melarikan diri menggunakan perahu kelotok. Dari hasil pengamatan, aksi penikaman dilakukan pada 3 adegan, yakni adegan 11, 13, 14, dan adegan ke-17. Meski sebanyak 4 kali diserang, namun korban hanya mendapat 3 luka, yakni di bagian atas telinga sebelah kiri dan bagian perut sebelah kanan dan kiri. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin, Pos Ada Rahmadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmadi. Halo Firda. Rahmadi, bisa dijelaskan apa yang menyebabkan kedua pelaku ini tega menghabisi nyawa korbannya Ridwan? Oke, sebelumnya rekonstruksi kasus pembunuhan dilakukan oleh Polsekta Banjarmasin Selatan pada hari ini. Dari keterangan Kepala Unit Satreskrim Polsekta Banjarmasin Selatan, hal tersebut dipicu karena soal upah bongkar muat kayu dalam, yang mana informasinya uang tersebut pada para pelaku. Begitu, Firda. Kemudian apakah ada hubungan antara korban ini dengan pelaku? Apa hubungan mereka? Ya, mereka ternyata kesehariannya adalah seorang pekerja bongkar muat kayu galam, dan antara pelaku dan tersangka ini mereka memang sudah kenal, sudah saling kenal. Begitu. Berarti mereka adalah rekan seperti itu ya. Kemudian bagaimana suasana halaman Polsek saat rekonstruksi aksi pembunuhan ini dilakukan? Baik, meski dilaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan ini, namun di halaman Mapolsekta sendiri terpantau kondusif karena banyak pengguna jalan maupun keluarga dari pihak korban tidak diperbolehkan masuk ke area rekonstruksi. Mereka hanya bisa melihat dari luar pagar. Begitu. Oke, Rahmadi, kemudian bagaimana untuk hukuman bagi para tersangka ini?
polisi menyikapi hal ini, dan dari hasil olah TKP di lapangan dinyatakan para tersangka ini melakukan pembunuhan secara berencana, sehingga dijatuhkan pasal 340 junto 338 KUHP dengan hukuman di atas 10 tahun. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan AKP Sunarto, Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Selatan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bukan lari, korbannya begitu dieksekusi di atas kendaraan, langsung diturunkan oleh tersangka, dilepas bajunya, dilihat bahwa korban itu sudah meninggal atau belum. Berarti motifnya apa nih, Pak? Motifnya dendam. Dendam. Sempat ada perlawanan ke dari korban? Menurut kejadian di TKP yang telah kita cek, tidak ada perlawanan dari pihak korban. Tersangka dari kediaman kakaknya yang di Latah Makmur, sedangkan korban dieksekusi di tengah jalan. Si pelaku ini sempat pamit ke orang tuanya, ada sebelum kabur? Benar sekali. Jadi pelaku yang satu, Saudara Ahmad, ditangkap di daerah Kulipan di tengah sungai yang tembus ke Kapuas, sedangkan si utuhnya ditangkap di daerah Jombang Nusa selama melaksanakan pelarian. Memang pembunuhan ini berencana, Pak? Menurut motif kan iya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,